Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Noviani dengan NIM 23233054 dari Program Studi Manajemen Pajak. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Al-Qadri Fitra SEMMAK selaku dosen pembimbing dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya, yang mana penelitian saya ini berjudul Tinjauan Pelayanan Samsat Keliling dan Kendalanya dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang. Selanjutnya, masuk ke latar belakang. Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara, khususnya negara Indonesia, yang mana dengan adanya pajak di Indonesia ini dapat mewujudkan pemerataan pembangunan seperti yang dapat kita lihat pada saat ini. Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi besar seiring meningkatnya kebutuhan primer daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor ini merupakan suatu sumber utama pendapatan asli daerah yang berperan dalam membiayai pembangunan daerah. Pemerintah Sumatera Barat menghadirkan sebuah layanan, yaitu layanan samsat keliling, yang mana layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak tanpa datang ke kantor pusat. Pun memberikan kemudahan, samsat keliling ini masih menghadapi beberapa kendala, dan dapat dilihat dari tabel yang tertera di sini. Pada tahun 2023 sampai pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak di samsat keliling. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pelayanan samsat keliling di Kota Padang dan kendalanya, serta bagaimana pelayanan samsat keliling dilihat dari segi dimensi sektoral. Selanjutnya itu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana mekanisme pelayanan samsat keliling di Kota Padang. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, bagaimana kualitas pelayanan samsat keliling berdasarkan dimensi serverkual. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk menganalisis mekanisme pelayanan samsat keliling di Kota Padang. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan samsat keliling. Yang ketiga, untuk menganalisis kualitas pelayanan samsat keliling berdasarkan dimensi serverkual. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelayanan samsat keliling, kendalanya, serta bagaimana pelayanannya dari segi dimensi serverkual. Yang kedua, bagi kantor Samsat Kota Padang, untuk sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kantor Samsat Kota Padang. Yang ketiga, bagi universitas sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah dan kemakmuran rakyat. Pajak daerah di sini terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sistem pemungutan pajak ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem official assessment system, yang mana merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada aparatur perpajakan untuk menentukan besaran pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Samsat Kota Padang menggunakan sistem official assessment system. Selanjutnya masuk ke pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan sesuai jenis jalan darat yang digerakkan oleh peralatan lainnya yang memiliki fungsi mengubah suatu energi tertentu menjadi tenaga gerak. Adapun subjek pajak itu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Objek pajaknya kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya. Selanjutnya masuk ke kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini diukur berdasarkan 5 dimensi yang dikenal dengan nama TERA. Menurut Giptono tahun 2018. Berdasarkan 5 dimensi yang dikenal dengan TERA, yaitu ada yang pertama, yaitu tangible atau bukti fisik. Yang mana tangible atau bukti fisik ini merupakan penampilan dari sarana prasarana, karyawan, dan fasilitas fisik lainnya. Yang kedua ada keandalan atau reliability, yaitu kemampuan memberikan pelayanan dengan segera. Yang ketiga ada daya tangkap atau responsiveness, yaitu keinginan pada staf untuk memberikan pelayanan dengan tanggap dan membantu konsumen untuk memecahkan masalah. Yang keempat ada jaminan atau ensure,
yaitu mencakup pada pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan dapat dipercaya dari karyawan atau petugas. Yang kelima ada perhatian atau empati, yaitu sikap petugas yang memberikan perhatian yang tulus kepada konsumennya. Selanjutnya ada samsat keliling. Samsat keliling ini merupakan salah satu bentuk layanan masyarakat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotornya yang bertempat tinggal jauh dari kantor samsat. Yang mana samsat keliling ini dikhususkan untuk pembayaran pajak tahunan. Pun tujuan dari samsat keliling ini yaitu untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak, menargetkan pembayaran pajak 5 menit untuk satu orang wajib pajak. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya, ke jenis penelitian. Jenis penelitian yang jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif design survey, yang mana penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis dan faktual mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Nah, selanjutnya tempat dan objek penelitian. Adapun tempat penelitian yang dilakukan yaitu di Samsat keliling pada kantor Sistem Manunggal Satu Atap atau Samsat di Kota Padang yang beralamatkan di Jalan Asahan nomor 2 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, adapun objek dari penelitian ini yaitu ada 7 orang wajib pajak dan 1 orang petugas pelayanan Samsat keliling. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis dalam penelitian ini ada 2 sumber yang saya gunakan, yaitu ada data primer dan data sekunder. Yang mana data primer di sini itu berupa wawancara, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan data sekunder di sini yaitu data yang diperoleh dari kantor Samsat, seperti data penerimaan PKB pada Samsat keliling di kantor Samsat Kota Padang. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama ada studi pustaka. Nah, studi pustaka ini kegiatan mencari mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk karya ilmiah atau buku-buku. Yang kedua, dokumentasi. Yang mana dokumentasi di sini itu merupakan proses penelusuran atau data yang dikumpulkan dengan cara dokumentasi, laporan, dan di lapangan. Tiga, ada wawancara. Nah, wawancara di sini yaitu wawancara dengan wajib pajak dan petugas Samsat keliling. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan data-data dan fenomena yang terjadi selama proses penelitian. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama ada sejarah Samsat Kota Padang. Samsat Kota Padang beralamatkan di Jalan Asahan nomor 2 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebelum ditetapkannya Samsat ini, pembayaran administrasi kendaraan bermotor dilakukan secara berpisah dari beberapa instansi. Yang pertama, pembayaran pajak kendaraan bermotor dulunya dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah atau Bapenda. Selanjutnya, pembayaran asuransi dilakukan di kantor Jasara Harja, dan untuk pengesahan STNK-nya dilakukan di kepolisian. Sistem pelayanan yang terpisah ini menyebabkan proses administrasi menjadi tidak efektif, sehingga karena wajib pajak harus mendatangi beberapa instansi yang berbeda untuk mengurus satu pengurusan kendaraan bermotor. Menerbitkan layanan Samsat. Samsat pertama kali dilaksanakan di Kota Padang, yang mana pada Samsat ini terdiri dari 4 instansi yang terlibat dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu Bapenda, yang mana di sini Bapenda bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua, kepolisian, yang mana kepolisian di sini bertanggung jawab dalam penerbitan dan pengesahan STNK. Yang ketiga ada Jasara Harja. Nah, di sini Jasara Harja bertanggung jawab mengelola sumbangan wajib pajak, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau disebut juga dengan SWD KLLJ. Yang keempat ada Bank Nagari, yang mana di sini Bank Nagari berperan sebagai mitra pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung maupun elektronik. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Adapun hasil penelitian yang pertama yaitu mekanisme pelayanan Samsat keliling di Kota Padang. Nah, mekanisme pelayanan Samsat keliling di Kota Padang merupakan suatu rangkaian prosedur pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang dilaksanakan di lokasi pelayanan yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas, proses pembayaran kendaraan bermotor di Samsat keliling cukup mudah. Wajib pajak hanya perlu membawa STNK dan KTP. Jika diwakilkan, wajib pajak wajib melampirkan surat kuasa. Jika wajib pajak sudah memenuhi persyaratan tadi, wajib pajak selanjutnya melakukan penyerahan berkas kepada petugas, yang mana petugas kepolisian melakukan verifikasi data kendaraan sekaligus pengambilan foto wajib pajak, yang mana foto ini merupakan salah satu bagian dari proses administrasi. Selanjutnya, petugas
Dispenda menetapkan besaran pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, tahap berikutnya itu pembayaran yang dilakukan melalui petugas Bank Nagari yang sudah berada di lokasi pelayanan. Setelah pembayaran selesai dan STNK pun diterbitkan. Berdasarkan hasil wawancara, untuk keseluruhan proses pelayanan tersebut rata-rata diselesaikan dalam waktu 5 menit jika persyaratan oleh wajib pajak lengkap. Kedua itu kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan operasional. Nah, meskipun pelayanan samsat keliling di Kota Padang ini telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, masih menghadapi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pelayanan. Kan penelitian yang telah dilakukan, kendala yang sering terjadi yaitu gangguan jaringan, yang mana gangguan jaringan di sini menyebabkan seluruh proses pelayanan menjadi terganggu. Kendala sering terjadi juga dari wajib pajak itu sendiri, karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak memahami alur dan prosedur pembayaran pajak. Nah, dari hasil penelitian ditemukan bahwa masih adanya wajib pajak yang membayar pajak 5 tahunannya di Samsat Keliling. Nah, karena di Samsat Keliling ini tidak bisa melayani pajak 5 tahunan, hanya bisa melakukan pembayaran pajak tahunan saja, yang mana pajak 5 tahunan ini hanya bisa dilakukan di kantor pusat. Batasan lokasi dan jadwal operasional Samsat Keliling juga menjadi salah satu kendala. Karena terbatasnya lokasi dan jadwal operasional, tidak semua wilayah di Kota Padang ini dapat dilayani setiap harinya, sehingga sebagian masyarakat masih harus menyesuaikan jadwal dan waktu sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang ketiga, kualitas pelayanan samsat keliling dari segi dimensi serverkual. Kualitas pelayanan dari dimensi serverkual yang pertama ada bukti fisik atau tangible, yang mana tangible ini berkaitan dengan sarana dan prasarana suatu kantor atau instansi seperti tampilan bus yang terawat, tampilan petugas yang rapi, dan sikap profesionalisme petugas, serta tempat pelayanan yang nyaman. Beliau mengatakan untuk tempat sudah nyaman dan petugas juga sudah ramah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan samsat keliling di Kota Padang telah memenuhi indikator pada dimensi tangible atau bukti fisik. Selanjutnya ada kehandalan atau reliability. Reliability atau kehandalan merupakan suatu kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang tepat dan akurat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan Amanda, dia mengatakan pelayanan sudah baik dan tepat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa samsat keliling sudah memenuhi indikator pada dimensi atau reliability. Yang ketiga ada daya tangkap atau responsiveness, yaitu kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap dan bersedia membantu. Wawancara tersebut dapat diartikan bahwa petugas samsat keliling Kota Padang sudah memenuhi indikator pada dimensi responsiveness atau daya tanggap. Selanjutnya, yang keempat ada jaminan atau ensure, yang mana jaminan ini berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan rasa aman, kepercayaan, serta kepastian kepada wajib pajak selama proses pelayanan. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas samsat keliling Kota Padang sudah memenuhi indikator pada dimensi jaminan atau ensure. Yang kelima ada empati. Nah, empati di sini merupakan kemampuan petugas dalam memberikan perhatian, kepedulian, dan pelayanan secara ramah kepada setiap wajib pajak sesuai dengan kebutuhannya. Dapat diartikan bahwa petugas samsat keliling Kota Padang sudah memenuhi indikator pada dimensi empati. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu mekanisme pelayanan samsat keliling Kota Padang. Dan mekanismenya sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses pelayanannya dimulai dari pemeriksaan persyaratan, verifikasi data kendaraan, penetapan besaran pajak, hingga pengesahan STNK. Mekanisme pelayanan samsat keliling Kota Padang sudah baik. Mekanisme pelayanannya yang sederhana, cepat dan mudah dipahami, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, kendala yang sering terjadi yaitu masalah jaringan, masalah pada wajib pajak itu sendiri, serta keterbatasan waktu dan informasi pelayanan samsat keliling. Yang ketiga, kualitas pelayanan samsat keliling di Kota Padang berdasarkan dimensi serverkual menunjukkan bahwa samsat keliling Kota Padang sudah memenuhi kelima dimensi serverkual. Hal ini terlihat dari terpenuhinya kelima dimensi tersebut. Selanjutnya itu saran. Adapun saran yang pertama itu untuk Bapenda Provinsi Sumatera Barat, yang mana Bapenda diharapkan dapat meningkatkan stabilitas jaringan pada sistem pelayanan samsat dan menyediakan jaringan cadangan agar pelayanan tidak terganggu ketika terjadi gangguan pada sistem. Yang kedua, diperlukan penambahan armada pelayanan samsat keliling serta penambahan titik layanan
sehingga masyarakat di wilayah yang belum terjangkau dapat lebih mudah memperoleh pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, Bapenda perlu meningkatkan sosialisasi mengenai jadwal dan lokasi pelayanan samsat keliling. Dan yang keempat, diharapkan petugas samsat keliling tetap mempertahankan kualitas pelayanannya, khususnya dalam memberikan pelayanan cepat, ramah, profesional, serta sesuai dengan standar operasional, sehingga kepuasan wajib pajak dapat terus meningkat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya tutup presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.